Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bersama Allah di waktu fajar. Renungan pagi kita hari ini, Kamis 22 Desember 2022, dengan judul Allah sendiri menjadi Allah mereka. Ayat inti terdapat di dalam Wahyu 21 ayat yang ketiga. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kembali saya memberikan 3 poin penting untuk kita renungkan bersama. Poin yang pertama, tanpa dibelenggu oleh kefanaan, umat tebusan Allah terbang tanpa letih ke dunia-dunia yang jauh. Segenap kekayaan alam semesta akan terbuka untuk pelajaran dan penyelidikan umat tebusan Allah. Tanpa dibelenggu oleh kefanaan, mereka terbang tanpa letih ke dunia-dunia yang jauh. Dunia-dunia yang terharu dalam kesedihan menyaksikan penderitaan manusia, dan yang menyanyikan nyanyian kesukaan karena mendengar kabar penebusan jiwa-jiwa. Dengan kesenangan yang tak terkatakan, anak-anak dunia ini berbaur ke dalam sukacita dan hikmat makhluk-makhluk yang tidak jatuh itu. Mereka saling membagikan kekayaan, pengetahuan, dan pengertian yang diperoleh dari segala zaman di dalam merenungkan pekerjaan tangan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah sukacita yang sangat luar biasa, di mana kita mempunyai kesempatan untuk berkunjung, untuk bertemu dengan makhluk-makhluk yang istimewa, makhluk-makhluk yang tidak jatuh dalam dosa. Kita akan saling menguatkan. Kita akan bercerita bagaimana pengalaman hidup kita. Demikian juga makhluk-makhluk ini akan menguatkan kita dengan apa yang dirasakannya ketika banyak umat-umat Tuhan, banyak manusia ini yang tidak percaya kepada Yesus, namun juga banyak manusia yang diselamatkan. Semua kesaksian ini saling menguatkan. Semua pengalaman-pengalaman ini adalah untuk menyatakan bahwa Allah begitu kasih, Allah sangat terbuka kepada penebusan kepada semua orang. Poin yang kedua dikatakan, semakin manusia mempelajari Allah, semakin besar kekaguman mereka terhadap tabiat Allah. Dengan penglihatan yang tidak samar-samar, mereka memandang kemuliaan ciptaan. Matahari, bintang-bintang, dan sistem-sistem yang semuanya dalam aturan yang ditentukan mengelilingi tahta Allah. Di atas segala-galanya, mulai dari yang paling kecil sampai kepada yang paling besar, dituliskan nama Khalik, dan di dalam segala sesuatu kekayaan kekuasaannya dinyatakan. Dan sementara tahun-tahun kekekalan bergulir akan membawa pernyataan Allah dan Kristus semakin kaya dan semakin mulia. Sementara pengetahuan berkembang, demikian juga dengan kasih, rasa hormat, kebahagiaan semakin bertambah. Semakin manusia mempelajari Allah, semakin besar kekaguman mereka terhadap tabiat Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada akhirnya kita akan melihat bagaimana karya agung yang luar biasa dari Allah Sang Pencipta. Bukan sekedar kekaguman atas apa yang sudah diciptakan. Lebih daripada itu adalah kita akan mengalami kekaguman terhadap kasih Allah yang sangat besar, terhadap kemuliaan yang dimiliki Allah. Kita akan menaruh hormat yang sangat luar biasa. Kita akan semakin berbahagia. Kenapa? Karena Allah Sang Pencipta kita, Allah yang Maha Besar itu, sangat memperhatikan manusia yang sejatinya telah dirusakkan oleh dosa. Tetapi yang lebih menarik adalah karena Allah mencintai manusia ini. Allah mengasihi ciptanya dan Allah menebus apa yang telah dirusak oleh kuasa kegelapan itu, yaitu manusia yang telah jatuh. Inilah kekaguman kita. Betapa kita tidak berdaya, namun
kita dikasihinya. Di poin yang ketiga dikatakan, ketika Yesus membuka kekayaan penebusan, hati umat yang telah ditebus tergerak untuk lebih berserah dengan sungguh-sungguh. Alfa dan Omega jilid 8 halaman 715-716 mengatakan, pada waktu Yesus membukakan di hadapan mereka kekayaan penebusan dan pencapaian yang luar biasa dalam pertikaian besar melawan setan, hati umat yang telah ditebus tergerak untuk lebih berserah dengan sungguh-sungguh dan dengan lebih bersukacita. Mereka memetik kecapi keemasan dan beribu-ribu dan berlaksa-laksa suara bersatu menyanyikan nyanyian akbar pujian. Inilah yang keluar dari umat-umat Allah. Reaksi dari umat-umat Allah. Mereka akan semakin terkagum-kagum atas apa yang Tuhan telah lakukan. Bagaimana kisah penebusan. Bagaimana Yesus harus mati. Bagaimana Yesus harus bangkit kembali. Ia menderita di dunia ini karena ia mencintai manusia. Dan itu adalah bagian daripada rencana penebusan. Kita sungguh sangat beruntung dan bersyukur atas apa yang dilakukan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. 3 poin utama kita hari ini adalah, tanpa dibelenggu oleh kefanaan, umat tebusan Allah terbang tanpa letih ke dunia-dunia yang jauh. Yang kedua, semakin manusia mempelajari Allah, semakin besar kekaguman mereka terhadap tabiat Allah. Yang ketiga, ketika Yesus membuka kekayaan penebusan, hati umat yang telah ditebus tergerak untuk lebih berserah dengan sungguh-sungguh. Kiranya ini menjadi berkat bagi kita, betapa Allah sangat peduli, sangat memperhatikan, dan sangat mengasihi kita, umat-umat yang ditebusnya. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan Bapa di surga, Allah yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur untuk rahmat dan kebaikan, karya penebusan-Mu yang agung. Engkau Allah pencipta yang mulia, yang besar, yang penuh kasih. Terima kasih untuk keselamatan. Terima kasih untuk harapan. Terima kasih untuk perlindungan-Mu. Berkati kami sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Ampunilah pelanggaran dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas bersama Allah di waktu fajar. Tuhan memberkati kita.